Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihina wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi hasiba. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang atas semata-mata rahmatnya segala urusan kita menjadi sempurna. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, para berkah di tengah pandemi corona. Kita tahu bersama bahwa kondisi Ramadan tahun ini memang berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Banyak kalangan yang kemudian mereka mengeluh karena keberadaan Ramadan sekarang tidak seperti Ramadan sebelumnya. Apa yang mereka keluhkan? Sebagian mereka keluhkan karena biasanya Ramadan sebelumnya itu pendapatan income banyak, berlipat. Kemudian untuk Ramadan kali ini benar-benar susut. Ya. Sebagian lagi mengeluhkan karena Ramadan sebelumnya mereka bisa bukber bersama, ngumpul sama teman-teman, bisa kopdar, bisa sahur on the road misalkan. Maka sekarang ini mereka tidak bisa menjalani masa-masa dan momen-momen seperti itu. Sebagian lagi merasakan kesedihan karena masjid ditutup. Kemudian mereka tidak bisa sholat tarawih di masjid. Kemudian mereka tidak bisa i'tikaf dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi-kondisi sulit memang kita rasakan. Banyak orang di PHK, banyak yang penghasilannya kurang. Ya. Namun itu semuanya tidak boleh membuat kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun kondisi kita hadapi, ya, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Kita punya prinsip apa? Al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik buat kalian. Ya, kita siapa sih di antara kita yang suka mengalami masa-masa sulit di tengah pandemi seperti ini? Banyak keluarga yang sebelumnya di Ramadan yang lalu masih bisa berkumpul, namun sekarang ada di antara mereka sudah berpisah karena ada suaminya yang meninggal sehingga istrinya menjadi janda. Ada lagi yang istrinya meninggal sehingga suaminya menduda. Ada yang kehilangan anaknya. Ada anak yang mungkin jadi yatim karena bapaknya meninggal terkena COVID-19. Ya. Tentunya itu hal yang tidak kita senangi. Ya. Tapi kita harus pahami bahwa apa yang Allah pilihkan buat kita itu pasti yang terbaik. Mungkin hanya akal kita saja yang belum menjangkau sejauh mana hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin suatu saat nanti ya kita akan faham di mana letak hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Ya. Ya, kita senang ya kalau kita ngumpul-ngumpul bukber, kalau kita ngumpul-ngumpul untuk acara-acara penting di Ramadan ini. Ya. Siapa kita yang nggak suka? Senang. Tapi mungkin Allah belum berkehendak itu. Kenapa? Karena banyak di antara kita ketika sudah ngumpul-ngumpul melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, subhanallah, mereka bukber ikut, tapi ketika sholat maghrib berjamaah nggak ikut. Mojok sambil ngerokok misalkan. Kemudian ketika sholat isya berjamaah juga tidak ikut, apalagi taraweh. Ya. Hanya euforianya ngumpul-ngumpul, belanja di mall, kemudian ngumpulin baju baru. Ya. Jadi anggapannya bahwa Ramadan itu adalah wisata kuliner, kalau hari raya adalah berbusana dengan baju yang baru. Ya. Kemudian malam Ramadan adalah jalan-jalan ke mall atau berwisata kuliner. Iya. Banyak orang nggak ngerti apa arti Ramadan yang sebenarnya. Maka Ramadan ini sebenarnya Ramadan istimewa, luar biasa. Kenapa? Allah ingin memberikan pelajaran bagaimana seharusnya kaum muslimin menghadapi Ramadan ini. Ya. Mereka akan merasakan bagaimana Ramadan tanpa berkumpul dengan teman-temannya. Ya. Tapi Ramadan benar-benar apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ya. Mungkin di Ramadan sebelumnya kita beralasan kenapa tidak bisa menghatamkan Al-Quran, sibuk di kantor, sibuk dagang dan seterusnya. Ya. Kenapa kita sering tarawehnya bolong-bolong ya? Karena alasannya sibuk ya. Nah sekarang alasan apa lagi coba? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang luar biasa luang. Banyak karyawan-karyawan kemudian dirumahkan dan mereka work at home, mereka bekerja di rumah. Ya. Jadi waktu bersama keluarga, Masya Allah. Sebelumnya mungkin ketika Ramadan waktu bersama keluarga sedikit. Sekarang waktu bersama keluarga lebih banyak. Nah, waktu untuk ibadah lebih banyak. Ya. Jadi apa alasannya sekarang coba untuk tidak menghatamkan Al-Quran? Apa alasannya sekarang untuk tidak bisa taraweh? Bahkan Masya Allah ya, hal-hal hari-hari ini keberuntungan buat para kepala rumah tangga, bapak-bapak terutama ya, abah-abah yang ada di rumah. Ya, mereka sekarang naik pangkat jadi imam sekarang sudah, jadi imam sholat ya. Kalau dulu mereka cari masjid di mana yang suara imamnya bagus, ya mereka keliling ke masjid sana, ke masjid sini ya. Mereka cari mana imam-imam yang bagus suaranya. Nah sekarang malah kepala rumah tangga sudah jadi, masing-masing sudah jadi imam buat keluarganya sendiri-sendiri. Masya Allah ya. Sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki bacaan ya. Malu sama anak, ternyata ketahuan bacaan saya apa? Kacau balau. Nah di situ belajar. Di situ ya. Maka banyak sekali hikmah kalau kita mau merenungi dari kejadian-kejadian yang ada ya. Karena di balik sebuah ujian dan cobaan pasti kita akan mendapatkan banyak hikmah. Makanya janganlah sudah kita berandai-andai ya. Karena berandai-andai seandainya Ramadan kayak kemarin, kayak tahun sebelumnya, enak bisa ngumpul-ngumpul, enak bisa kopdar, enak bisa wisata kuliner ya. Sudahlah, jangan berandai-andai ya. Kita ini di dunia nyata yang sekarang ini kita hadapi. Tidak usah berandai-andai masa lalu ya. Hadapi yang saat ini kita rasakan ya. Karena berandai-andai pun tidak akan memperbaiki kondisi. Ya. Yang ada, hadapi Ramadan sekarang dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan setiap kali datang kepada kita tidak ada perubahan, dan tidak ada pengurangan pahala dari Allah, tidak ada. Sebagaimana Ramadan tahun lalu penuh berkah, Ramadan sekarang juga penuh berkah, nggak ada bedanya. Ramadan tahun lalu Allah bukakan pintu sorga, yaitu pintu Royan. Ramadan sekarang pun juga Allah bukakan pintu sorga, yaitu pintu Royan. Tidak ada perbedaan. Oh, berhubung sekarang lagi pandemi, misalkan pintu sorga ditutup dulu karena social distancing. Nggak ada. Atau PSBB bahasanya sekarang ya. Ya, karena lagi PSBB pintu Royan ditutup. Nggak ada istilah seperti itu. Kalau pintu masjid, iya.
untuk menghindari apa? Madharat yang lebih besar. Masjid sementara ditutup sampai kondisi apa? Membaik. Tapi kalau pintu royan tetap terbuka. Nggak ada virus corona masuk ke situ ya. Nggak ada COVID-19 masuk ke pintu royan di sorga. Nggak ada orang sorga itu, nggak ada yang merasakan sakit ya. Ini para jemaah. Tetap pintu sorga Allah bukakan. Kemudian apa? Kalau sekarang sebagian orang mengeluhkan, waduh nggak bisa taraweh. Taraweh di rumah masih bisa. Bahkan bapak dapat pahala sekarang jadi imam. Ya. Kalau sebelumnya dia jadi makmum pahalanya, sekarang jadi imam. Ya. Apalagi coba baca Quran, nggak mesti di masjid, di rumah bisa baca Quran. Bahkan bisa bareng-bareng halaqah bersama istrinya, halaqah Al-Quran bersama anak-anaknya, bersama cucunya. Hah? Malah enak ngumpul bersama keluarga. Siapa lagi masalahnya? Semua amal Ramadan bisa kita lakukan. Memberi makan orang yang berkecukupan. Ini momen paling penting justru memberi makan. Kenapa? Banyak orang di luar kelaparan. Ya, dapatlah kita pahala membantu orang yang kelaparan, dapat lagi pahala kita bersedekah. Ya. Di masa-masa seperti ini luar biasa kita bersedekah. Ya. Jadi kalau kita mau mendulang keberkahan, Ramadan tahun ini sebenarnya Ramadan yang luar biasa. Yang mungkin Ramadan seperti ini belum tentu terulang di masa-masa yang lain. Barangkali mungkin Allah hanya kasih di tahun ini saja. Ya. Ramadan dengan kesabaran yang super luar biasa. Dan antum semua tidak perlu khawatir. Misalkan, Ustadz, tahun lalu, misalkan, tahun lalu saya masih bisa bekerja, masih punya gaji. Dan Ramadan tahun lalu saya bisa bersedekah. Cuman sekarang saya sudah di PHK. Bagaimana ini? Duit pas-pasan, hanya untuk bisa makan keluarga saja, itu saja mepet gitu ya. Bagaimana ini saya nggak bisa sedekah Ustaz di Ramadan tahun ini misalkan? Maka jawabannya ya, Allah Subhanahu wa taala tahu niat seorang. Allah tahu niat seorang. Ya. Ya kalau seandainya seorang membiasakan diri untuk bersedekah kemudian dia kesulitan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang dahulu rutin dia amalkan. Ya. Dalam sebuah hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian, biasanya kalau sehat dia selalu beramal kebaikan. Tiba-tiba sakit, misalkan terpapar COVID-19. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Dia akan dapat pahala sempurna seperti kondisi dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim tidak safar. Jadi antum yang sudah bersedekah tahun lalu, kemudian sekarang di PHK, insya Allah antum masih tetap dapat pahala sedekah itu. Kenapa? Antum dulu sudah merutinkannya. Cuma sekarang diuji oleh Allah, hartanya pas-pasan sehingga tidak bisa sedekah. Gak usah khawatir, Allah tahu niat seseorang. Ya. Hingga di sini tidak ada alasan lagi untuk kita mengeluh, ya, merasakan ketidakenakan Ramadan sekarang. Misalkan sebagian orang biasanya, Ustadz saya biasanya umroh setiap Ramadan dan saya biasanya i'tikaf di 10 malam terakhir di Masjidil Haram lagi itu. Ya, pahalanya besar kan. Sekarang nggak bisa ini saya berangkat umroh dan nggak bisa i'tikaf. Maka jawabannya insya Allah antum dapat pahala seperti pahala tahun lalu. Kenapa? Sekarang ada uzur. Dan uzurnya itu bukan dari kita. Uzurnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih ini. Ya. Maka insya Allah dengan hadis yang kita bacakan tadi, hadis uzur bagi orang yang sakit dan uzur bagi orang yang safar misalkan, sehingga dia tidak bisa mengamalkan amalan penuh. Insya Allah hadis tadi bisa menjadi jawaban bagi kita atas kegalauan kita bahwa kita tidak bisa mengamalkan amal Ramadan seperti tahun yang sebelumnya. Baik, ya. Jadi apapun kondisinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berpuasa, masih bisa menjalankan ibadah lain dengan kondisi yang ada. Walaupun kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan dan mempermudah kondisi kita dan segera menghilangkan
musibah ini dalam diri kita dan seluruh kaum muslimin. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan memaparkan perkara-perkara penting, poin-poin penting bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan di Ramadan kita kali ini. Allah tidak sia-siakan amalan kita, ya, karena belum tentu kita pun akan berjumpa dengan Ramadan di tahun yang lainnya. Jamaah sekalian, ya, apapun kondisinya Ramadan itu tetap menggembirakan walaupun kita dalam kondisi susah, ya. Tetap Ramadan itu menggembirakan. Makanya ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW memberikan kabar kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa boleh bagi seorang mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, ya, atau mengucapkan selamat kepada kaum muslimin atas masuknya bulan Ramadan. Karena memang Ramadan itu menggembirakan. Apa dipikir Ramadan di zaman Nabi itu nggak ada kesusahan? Ada kesusahan. Ada kesusahan. Bukan cuma kita saja yang mengalami Ramadan susah. Di zaman Nabi pun merasakan Ramadan yang super sulit. Tapi tetap Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabat bahwa Ramadan itu apa? Syahrun mubarak. Bulan penuh berkah. Gak ada bedanya. Mau Ramadan kemarin, mau Ramadan sekarang, mau Ramadan yang gak ada pandemi, yang ada pandemi, semuanya berkah. Semuanya berkah. Coba lihat Nabi SAW ketika Ramadan, berapa peperangan beliau lakukan di bulan Ramadan. Perang melawan orang-orang musyrik dalam keadaan berpuasa. Coba bayangkan. Ya. Ini menunjukkan di masa Nabi pun kondisi sulit, bukan cuma di masa sekarang. Kalau kita merasakan kelaparan sekarang ini, Ustaz, ya nggak seperti sebelumnya ini. Sekarang ngirit-irit, berasnya diirit, bahan-bahan sembakonya di rumah, biar tetap stoknya ada. Kalau kita merasakan kelaparan, ya sungguh Rasul terbaik, sahabat terbaik Abu Bakar dan Umar pernah merasakan apa? Kelaparan. Untuk ingat kisah atau hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Abu Bakar keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Ketiga-tiganya ketemu dan mereka mengatakan kita semuanya lapar. Ya. Bayangkan. Kalau orang mulia saja pernah mengalami kelaparan, ya apalagi seperti kita. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, jangan itu dijadikan alasan untuk kemudian kita tidak berselera, tidak bergairah untuk menghadapi Ramadan tahun ini. Jangan. Ya, tapi tetap kita bersemangat. Ya, makanya Nabi SAW setiap datang Ramadan beliau mengatakan apa? Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semuanya berkah Ramadan ini. Ya. Jadi jangan dipikir karena ada pandemi kemudian tidak ada keberkahan. Berkah semuanya, tetap berkah. Bahkan berkah dari kesabaran kita menghadapi kondisi seperti ini juga berpahala. Tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat. Artinya apa yang Allah putuskan buat kita di bulan Ramadan ini hadapi dengan ketundukan di hadapan Allah. Jangan banyak protes. Ya Allah, ini Ramadan gak adil nih kayak begini nih misalkan. Ya Allah, ini nanti kita Idul Fitri misalkan gak bisa ngumpul-ngumpul nih, gak bisa mudik, gak bisa halal bihalal, gak bisa apa. Ya. Jadi seolah-olah gak tunduk dengan putusan Allah SWT. Gak boleh. Syukuri sudah. Ya. Gak masalah, belum bisa mudik dulu, belum bisa ngumpul-ngumpul dulu, belum bisa beli-beli makanan yang enak, baju-baju yang bagus, nggak masalah. Ya. Nih, pertama kita syukur kepada Allah dengan cara kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syukur yang kedua adalah kita cinta dengan datangnya Ramadan ini. Ini wujud syukur yang kedua. Apapun kondisinya kita cinta. Sebab apa? Ramadan itu penuh dengan amal, full kita beramal. Ya. Dan barangkali beramal dalam momen-momen seperti ini mungkin belum tentu kita akan dapati nantinya. Kalau Allah masih berikan kita umur panjang. Ya.
Kenapa? Benar-benar seorang ini tidak banyak aktivitas dan lebih banyak di rumah. Ya, sehingga banyak amal bisa dikerjakan, Masya Allah. Bahkan mendidik anak pun, ya seorang bapak ibu sekarang perannya jadi tambah banyak. Ya. Mendidik anak jadi bisa langsung. Selama ini kan orang tua itu suka ngedikte guru. Ya. Gimana anak saya sudah sampai mana begitu. Kadang-kadang ada kesalahan sedikit guru yang disalahkan. Sekarang biar orang tua tahu bagaimana mendidik anak. Langsung dia mendidik anak di rumah, mengawasi anaknya. Kenapa? Selama ini banyak orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya sehingga acuh tak acuh dengan pendidikan anak. Sekarang dihadapi sudah rumah itu dengan anak-anaknya. Ya, hingga banyak kadang orang tua ngeluh ternyata susah juga yang didik anak. Lah itu. Selama ini yang disalahin ustadz, anaknya bandel yang disalahin ustadznya. Anaknya bandel yang disalahin gurunya. Ya. Orang tua nggak mendidik langsung masalahnya. Dia petang-petang sudah bayar SPP selesai urusan. Dia tahu sekarang bagaimana mendidik anak di rumah. Ya. Momen-momen seperti ini momen-momen langka para jamaah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah i'tiraf, mengakui nikmat itu. Ya. Kita harus mengakui ini nikmat dari Allah, beruntung kita dapat Ramadan. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang muslim misalkan terpapar Covid dan meninggal. Ya, meninggal karena Covid misalkan dengan izin Allah ya. Mereka nggak sampai ketemu Ramadan sudah meninggal dulu. Di kita alhamdulillah masih ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ya walaupun pendapatan berkurang nggak ada masalah. Yang penting kita sehat, kita bisa dapat Ramadan. Lah saudara kita coba yang meninggal. Ya. Mereka berangan-angan ya Allah enak sekali dapat Ramadan walaupun dalam kondisi Covid. Nggak masalah. Yang penting apa? Dapat Ramadan untuk memperoleh amal. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah sana'uhu alaih, puji Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa masuki Ramadan. Ucapkan Alhamdulillah. Coba kemarin saya tanya jemaah sekalian, coba ketika masuk bulan Ramadan kita bilang Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah ya Allah yang telah memanjangkan umurku sehingga tahun ini saya masih bisa mendapati Ramadan dengan kondisi yang ada. Mudahkanlah ya Allah urusan kami. Ada? Atau jangan-jangan masuk Ramadan bingung. Aduh capek deh masuk Ramadan, harga naik. Kemudian apa? Masuk Ramadan pendapatannya berkurang. Waduh nggak bisa pakai baju baru nih nanti nih. Waduh nggak bisa mudik nih, nggak bisa keren-kerenan nih nanti mamerkan mobil baru misalkan di kampung misalkan. Masya Allah. Kalau kita pikirkan masih dunia-dunia berarti apa? Berarti kita belum paham hakikat Ramadan yang sebenarnya. Puji Allah. Alhamdulillah ya Allah aku masih dipanjangkan umurnya. Ya, engkau masih panjangkan umurku sehingga apa? Aku diberi kesehatan sementara ada saudara-saudaraku yang sudah meninggal karena COVID-19 ini atau meninggal karena yang lain. Nggak mesti meninggal karena COVID kan? Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa nikmat ini. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, syukur yang kelima terhadap Ramadan ini, manfaatkan Ramadan ini untuk beramal. Iya. Banyak amal di rumah. Kalau sekarang orang bilang bingung mau ngapain di rumah, tandanya dia nggak tahu harus beramal bagaimana. Ya. Banyak amal di rumah. Sekarang Ramadan ini nanti bisa apa? Baca Quran. Nanti insya Allah akan kita paparkan apa keberkahan-keberkahan yang bisa kita amalkan. Ada baca Quran, ada mendidik keluarga, ada mendidik anak-anak, ada kemudian apa? Dia bisa memberi makan, bisa bersedekah. Alhamdulillah sedekah juga gampang sekarang, bisa transfer. Orang punya apa? Punya mobile banking, begitu gampangnya dia sedekah melalui mobile bankingnya, ya tinggal pencet udah bisa sedekah sekarang. Nggak susah, dari dalam rumah dia bisa melakukan banyak hal. Mau pesan makanan, banyak sarana-sarana yang bisa kita pakai buat pesan makanan di rumah. Pokoknya fokus di antum di rumah, luar biasa. Allah cukupi kok rezeki antum, ya. Banyak orang sekarang ini gampang yang mengakses apa-apa di mana-mana, mau sedekah gampang, mau taklim juga banyak ustadz-ustadz kita yang menyampaikan materi secara online, Masya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang orang alasan bingung di rumah mau ngapain, maka tanda bahwa dia apa? Bahwa dia adalah orang yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Loh kok bingung di rumah ngapain gitu? Padahal amal ibadah banyak. Amal ibadah banyak. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi orang-orang yang suntuk, yang jenuh karena selalu sering di rumah. Akhirnya apa? Nekat keluar-keluar. Padahal nggak ada kebutuhan untuk keluar. Kalau ada kebutuhan nggak ada masalah. Ini nggak ada kebutuhan. Nekat aja keluar. Sebagian untuk membunuh kesuntukannya dengan cara apa? Main game. Ya.
Berapa banyak sekarang ini game-game online itu diunduh. Ya, coba Mobile Legends sekarang berapa orang untuk membunuh kebosanannya dia download game Mobile Legends, ya. Mainan seperti itu. Ya, hanya main game, ya. Kemudian apa? Hanya browsing sana browsing sini nggak jelas. Ya. Lihat ini, lihat itu. Jadi jangan sampai kita sudah dapat ujian dan musibah dari Allah, kemudian kita berbuat maksiat lagi di rumah kita. Dengan apa? Dengan gadget kita. Ya. Nah, ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita masuk ke poin pertama agar puasa kita berkah. Ya. Poin pertama adalah puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa yang sejati adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berkah puasa kita, ya, tinggalkan keharaman. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dibalik maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ada orang itu, ya, yang di masa di luar Ramadan dia menjadikan sesuatu yang haram, kemudian di Ramadan malah jadi halal. Ini kebalik. Kita tahu ya, makan minum itu asalnya halal. Allah haramkan sementara ketika waktu puasa sampai sampai terbenam matahari. Ya. Jangan dibalik. Makan minum itu halal. Kemudian apa? Ghibah yang haram jadi halal. Ya, itu Ramadan di rumah tetap ghibah. Betul sih dia at home di rumah, tapi apa? Tapi masih ghibahnya masih jalan. Baik ghibahnya melalui obrolan, ya. Kadang-kadang karena bosan dia teleponan sama temennya. Nggak terasa dia teleponan, dia video call, tiba-tiba ghibah, ngatain sesama muslim yang lainnya, ya. Menggunjing, ya. Ghibahnya lagi di mana? Di sosmed lagi. Iya. Sudah puasa masih komentar-komentarnya kotor di sosmed. Kata-katanya nggak baik. Masih menghujat, masih menikam saudaranya, ya, di sosmed. Lah buat apa sekarang dia puasa tapi apa keharaman masih dijalankan? Buat apa dia kemudian PSBB dan tetap tinggal di rumah tapi di rumah masih maksiat? Iya, maksiat dengan apa? Baik dengan lisannya, tangannya, atau maksiat dengan gadgetnya. Hati-hati jemaah sekalian, ya. Nabi kita SAW mengingatkan dalam sabdanya, ya, laisa siyamu 'anil akli wasyurbi, innamas siyamu 'anil lahwi warrafath. Puasa itu bukan sekedar menahan makan minum saja, ya. Tapi puasa yang sejati adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang kotor. Tinggalkan perkataan sia-sia, kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang jorok, ya, perbuatan-perbuatan yang nggak manfaat, ya, itu tinggalkan. Ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang bangkrut karena apa? Karena ghibah, karena mencaci maki, karena mengadu domba. Ya. Masya Allah sekarang orang di rumah, ya, tapi malah apa? Mecah belah, ngadu domba, menyebarkan ujaran kebencian melalui apa? Melalui sosmed. Ya. Ingat sabda Nabi SAW tentang orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Ya. Orang bangkrut di hari kiamat, kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakah. Jadi ada orang-orang yang bangkrut, yang pailit dari kalangan umatku, yang dia datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi apa kata Nabi? Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa dharaba hada. Tapi dia mencela, menuduh, memakan harta orang lain tanpa hak, mengucurkan darah orang lain, kemudian memukul orang lain. Akhirnya apa? Karena dia menzalimi. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka diambillah kebaikannya, kemudian dihadiahkan kepada orang yang dia zalimi. Nah,
Jadi jangan dikira loh, sekarang ini orang melakukan sesuatu di sosmed nggak ada hisapnya. Jangan dipikir malaikat, jangan pernah antum berpikir malaikat itu gaptek. Oh, di sosmed kok nggak ngerti itu Raqib Atid. Kata siapa jemaah sekalian? Ya, jangan berpikir bahwa orang kalau nulis komen, yang komen isinya cacian, makian, hujatan, kemudian tidak ada malaikat yang mencatat. Ada. Oh, dia sendiri sudah mencatat kok di sosmed itu. Jadi jangan berpikir bahwa oh kalau di dunia maya, di dumai aman, tidak ada hisab. Kata siapa? Mau dumai, mau dunia nyata, ada apa? Hisabnya semuanya. Ya. Jadi jangan berpikir kemudian dia berbuat tidak ada konsekuensinya. Jadi hati-hati tuh. Nah, komen di sebuah YouTube, misalkan ada ustadz ceramah dikomenin macam-macam dengan celaan makian, di Facebook dia maki dengan celaan makian, kemudian atau di media-media yang lain, kemudian tidak ada hisapnya. Ada, hati-hati. Ya, bisa-bisa pahala puasanya dikasihkan siapa? Orang yang dia cela. Ini para jemaah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdhama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jika pahalanya sudah habis, kenapa? Karena dia pakai buat bayar orang-orang yang dulu pernah dia zolimi, maka yang ada dosa orang yang pernah dia zolimi dilemparkan dan dibebankan kepada dia. Ya, sehingga dia penuh dengan dosa dan akhirnya dia dihempaskan ke dalam neraka. Ini mengerikan para jemaah. Jadi orang bangkrut, banyak pahalanya tapi apa? Banyak kezalimannya, akhirnya apa? Dia menghadiahkan kezaliman itu untuk orang lain. Ya, dia menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang dia zalimi. Nauzubillah. Baik. Kemudian yang kedua, poin kedua, agar Ramadan kita berkah, ya. Salamatul qulub wal alsun. Jaga keselamatan kolbu kita dan lisan kita. Ini dua alat yang paling merusak nanti untuk puasa kita. Hati-hati kalau nggak dijaga. Pertama kolbu kita, hati kita. Kemudian yang kedua adalah lisan kita. Ya. Makanya tujuan kita berpuasa itu tujuannya apa sih? Pertama supaya kita bisa menjaga kolbu kita. Kolbu kita tidak apa? Tidak dendam, tidak hasad, tidak riya, tidak ujub, tidak sombong. Ya. Nabi kita SAW pernah bersabda bahwa saumu syahri sabri wa salasati ayyamin min kulli syahr yudhibna waharas sadr. Ya. Puasa di hari kesabaran yaitu Ramadan dan puasa 3 hari setiap bulannya. Manfaatnya adalah menghilangkan penyakit dalam dada, dalam kolbu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi tujuan puasa adalah supaya hati kita bersih. Ya. Kemudian tujuan berikutnya yang kedua adalah apa? Supaya lisan kita bagus. Kita dilatih ya, ketika puasa ini jangan kita mengumbar lisan. Ya, dan termasuk mengumbar lisan ya mengumbar tulisan. Ada sebagian orang pendiam, betul pendiam, kalem, kelihatannya kalau ketemu orang itu kalem, pendiam. Tapi apa? Tangannya itu loh, usil terus gitu. Usil maksudnya gimana? Suka menulis-nulis sesuatu yang nggak manfaat. Ya, tulis statusnya ngadu domba, statusnya ujaran kebencian. Komentarnya pedes, cacian, makian. Ya. Kemudian tangannya dipakai untuk nyebarkan apa? Konten-konten yang nggak baik, konten pornografi dan seterusnya. Betul pendiam secara lisan, tapi tangannya itu berulah. Sama, dia nggak jaga lisannya. Ya, ini para jemaah. Makanya orang yang paling selamat adalah orang yang selamat apa? Kalbunya dengan lisannya.